Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua kepada kami channel Juntunya Akhirat. Baginda Rasulullah SAW adalah sosok seorang yang sangat sederhana. Beliau dengan kesederhanaan beliau sampai beliau itu mempunyai doa yang sangat terkenal. Doa yang sangat terkenal tetapi jarang yang berani mengamalkan hari ini. Ini sebagai iktibar, potret kehidupan beliau yang sangat sederhana. Beliau menahan lapar sampai perut beliau diganjal sebongkah batu untuk mengganjal perut beliau. Ini membuktikan bahwa beliau itu betul-betul sosok seorang atau pribadi yang sangat sederhana. Kalau tidak ada makanan di dalam beliau akan puasa. Sampai sebegitunya. Terus doa yang terkenal dari baginda Nabi SAW yang hari ini banyak yang tidak berani untuk mengamalkan adalah Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Tidak ada yang berani mengamalkan itu semua. Jarang yang berani, ada cuma sedikit. Nah, dari potret baginda Nabi Muhammad SAW ini ada kerancuan. Hari ini ada kerancuan. Termasuk kepada para habib-habib yang mengaku sebagai cucu Nabi. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku cucu Nabi tapi berlomba-lomba dalam menumpuk harta benda, berlomba-lomba dalam kemegahan duniawi, berlomba-lomba untuk menonjolkan dirinya sebagai orang yang number one, untuk selalu dipuja dan dipuji, untuk selalu dieluk-elukan, dimanusiawikan, seakan-akan harus diprioritaskan, seakan-akan tiada lain dan tiada bukan orang yang mulia hanyalah golongan mereka saja. Menghegemoni, mengkapitalisasi nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sungguh bertentangan dengan potret baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana potret beliau yang sangat sederhana. Nah, ini cucunya kok bertolak belakang, 180 derajat bertolak belakang. Baginda Nabi Muhammad SAW pada saat matahari tenggelam, mau tenggelam, beliau seumpama mengantongi harta benda. Beliau bingung, ini benda saya, uang saya ini mau tasarufkan kemana? Berbeda dengan hari ini orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Justru, wah, ini pendapatan saya hari ini kurang banyak. Kurang banyak, besok kemana lagi, sasaran saya dawir. Nah, ini. Nah, kita dengarkan bagaimana Gus Nuril menyampaikan itu semua, dan semoga ini menjadi iktibar buat kita semua, agar kita tidak mudah dibodohi oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kita dengarkan. Kamu mendapatkan rezeki, tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya hidup dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-raya, nuruti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ngikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Tidak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap pendekar
darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan tanpa berbayar. Udah lama yang membubarkan FPI saya, HTI saya, lalu diakomodir oleh presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian hebat. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarene, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Nuril ini betul-betul sungguh-sungguh sesuai dengan fakta yang terjadi hari ini. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi kebanyakan itu hidupnya bergantung kepada orang lain, dawir ke sana kemari. Nah ini kan menjadi catatan tersendiri toh. Seharusnya mengaku sebagai cucu Nabi ini tidak khawatir dengan ma'isyahnya, dengan kehidupannya, karena sudah ada yang menjamin. Kurang lebihnya seperti itu. Mereka ada kekhawatiran karena bentuk kekhawatiran itu diekspresikan dengan dawir ke sana kemari. Khawatir seumpama tidak bisa makan, terus hidupnya terlantar, dan seterusnya. Ini kan menarik sekali untuk kita cermati, untuk kita bahas. Dan mudah-mudahan video dari cuplikan Gus Nuril tadi ini menyadarkan kita semua untuk menjadi iktibar, menjadi mukobalah buat kita semua untuk pembanding bahwa potret Kanjeng Nabi itu begini loh. Nah ini kok mengaku cucu Nabi kok begitu. Nah ini kan tanakut, bertentangan. Dan ini harus dipertanyakan. Karena sesuatu yang bertentangan, kontradiksi, ini berarti tidak klop. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.